All I'm looking for is only love. There is only love that I need. What I'm looking for is only love. There is only love that I see. Nothing is worth fighting. Only love. There is only love. Makes me Anggun Cipta Sasmi, apa kabar Anggun? Baik, Aduh, baik. gemetar ya, tapi tak apa, kita kontrol ya. Saya kenal Anggun berusia lagunya Tua-Tua Keladi waktu itu tahun 1990 ya. Tiba-tiba transformasi jadi diva sekarang ini. Bagaimana ya Anggun bisa berubah jadi besar sekarang ini? Ya. Waktu soalnya pada saat Tua-Tua Keladi itu kan tahun 90, umur saya masih 16 tahun. Iya, 16. Sekarang umur saya sudah 40. Kalau tidak diberitahu tadi masih ya 20-an kira-kira. Oh, terima kasih. Jadi harus berubah. Ya ini kan sesuatu kayak seperti kayak progres, seperti perkembangan yang natural dari seorang perempuan. Iya, seorang Jadi artis, ya. seorang artis. Jadi buat saya secara natural aja kalau musik saya juga mengikuti perkembangan saya. Walaupun sudah menyerantau jauh ya ke Perancis, tetap bahasa Indonesia bagus ya. Jadi Anggun ya. Bagaimana bisa memelihara bahasa Indonesia sampai sekarang masih bagus? Iya, tapi buat saya tuh bahasa sama sekali bukan dipelihara, tetapi sesuatu yang kita ya aku kan tinggal lahir dan besar di Indonesia sampai umur 21 tahun, terus begitu pergi ke Eropa. Anakku umurnya 7 tahun, aku hanya berbahasa Indonesia dengan anakku. Dari umur berapa Anggun beranikan diri ya terus ke Prancis? Waktu itu aku pergi waktu umur 21 tahun. Wow. Itu ke London dulu. Ke London dulu selama setahun, terus baru ke Prancis. Wow. Jadi bagaimana bisa menguasai bahasa Prancis, bahasa Inggris sebaik bahasa Indonesia? Bahasa Inggris kebetulan di Indonesia kan kita belajar di sekolah. Saya mulai belajar bahasa Inggris dari umur 9 tahun. Terus bahasa Prancis itu yang lebih susah karena aku belajarnya di begitu sampai di sana. Tapi sepertinya orang-orang kalau kita berusaha menggunakan bahasa mereka, mereka tuh senang sekali dan mereka membantu. Betul, ya. Dan banyak sekali artis-artis dari Singapura, Malaysia, Indonesia juga ingin sekali go international, tapi sampai sekarang belum bisa. Tapi Anggun sudah. Ya. Bagaimana itu? Alhamdulillah. Mesti ada kunci-kuncinya harus dibuka ya. Kuncinya mungkin tekad, mungkin keinginan dan juga kesempatan. Dan jangan takut. Soalnya banyak sekali artis-artis Indonesia atau Malaysia yang potensinya besar sekali. Betul, ya. Tapi mungkin dengan fasilitas yang ada di Malaysia, dengan di Indonesia, hidup serba mudah. Dan memulai sesuatu dari zero itu bukan sesuatu yang gampang. Betul. Bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau diikut perkembangan Anda ya, Anggun ya, besar di tengah-tengah keluarga Jawa gitu ya, tapi keberanian itu tidak mudah. Tidak semua orang punya confident dan keberanian seperti Anggun. Bagaimana Anda menguasai keberanian itu? Ya. Mungkin karena bapakku almarhum, beliau suka dulu pernah sekali bilang bahwa ya kalau kita walaupun kita orang Jawa kan istilahnya suka nerimo, haruslah jadi orang Jawa palsu. Maksudnya apa Jawa palsu? Maksudnya jangan nerimo terus, harus mau mempunyai sesuatu atau memimpikan sesuatu yang lebih dan untuk memberi nuansa ke hidup. Soalnya kalau bapakku dulu sering bilang, kalau hidup itu harus punya mimpi. Soalnya hidup tanpa mimpi itu semacam makan nasi tanpa garam. Dan jadi kesannya hambar. Harus mempunyai mimpi dalam hidup dan harus memberi kemampuan untuk merealisasikan mimpi kita. Ya, saya juga bermimpi mau belajar bahasa Perancis, tapi tahunya bonsoir, bonjour itu aja. Jadi ya itu kan mulainya juga dari situ. Harus dimulai. Tapi kamu mengikuti kursus kelasnya bagaimana? Enggak, dulu aku sempat pernah ngambil 1 bulan kursus di bahasa Perancis, tapi terlalu lama buat aku. Jadi aku lebih suka denger lagu, nonton TV.
terus gitu ngobrol, ngomong-ngomong dengan orang-orang, berbicara dengan orang-orang, dan akhirnya ya dengan keberanian, pokoknya segala sesuatunya tuh harus mulai dengan berani. Kalau nggak berani, kita nggak memulai sesuatu. Nah, harus confident ya. Tapi kita semua senang sekali lihat Anggun di kaca TV, di cara Anggun menguasai bahasa Inggrisnya, menyampaikan ya komentarnya menyenangkan, auranya positif sekali. Orang jatuh cinta ya. Oh, jadi iya gitu auranya, aura positif dari mana datangnya itu? ya itu buat aku ya. Aku nggak tahu. Yang jelas, aku tuh percaya bahwa kecantikan itu tuh datangnya dari dalam. Bukan ya untuk supaya tutur kata atau cara berbicara kita itu baik dan indah, kita harus banyak baca buku-buku yang bagus. Kita harus selalu positive thinking, dan kita sebisa mungkin, buat aku ya, aku sebisa mungkin menjaga diriku supaya nggak terpolusi dengan hal-hal yang negatif, dengan haters, dengan bully, dengan sebisa mungkin memberi contoh yang memberi teladan yang baik dan positif ke orang-orang. Nah, kalau segala sesuatu yang ada di lingkungan kita itu hanya positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menginspirasi orang, otomatis yang keluar insya Allah akan baik. Nah, gitu. Itu dia, itu kuncinya harus positif, ya benar. Dan prediksi ya untuk kontestan Asia's Got Talent ini ya. Bagaimana masa depan mereka itu? Bila Anggun menilai mereka, bisa mereka go international, bisa lebih besar lagi langkahnya? Mudah-mudahan, karena buat aku Asia's Got Talent itu seperti platform yang baik sekali untuk menunjukkan bakat-bakat mereka. Yang menonton, viewersnya itu lebih dari ratusan juta. Jadi nanti terserah mereka, itu up to them. Kira-kira 300 juta ya yang menontonnya. Asia's Got Talent-nya lebih ya? Aku nggak tahu berapa pastinya, tapi lebih. Nah, sekarang popularitas Anggun tuh lebih lebar lagi ya. Konser mungkin di Asia, di Singapura bagaimana? Ada album baruku yang akan keluar next year di seluruh Asia. Dan nanti insya Allah kalau albumnya sudah keluar, nanti bisa konser. Ya, di Singapura kapan? Kita tunggu-tunggu dari dulu. Iya, dulu sempat konser di Kalang Theater. Iya, saya ingat itu. Tapi di Jakarta juga pernah ya? Di Jakarta lebih sering. Ya. Di Singapura yang akan datang ini kapan? Hopefully kira-kira 2 tahun lagi. Sudah juga promoter atau bisa saya hubungkan? Albumnya harus dikeluarkan. Dipromosi dulu ya. Iya. Apakah sehebat lagu Snow on the Sahara? Belum tahu, nggak tahu. Bagaimana lagu itu bisa berhantu ya? Sampai seluruh radio waktu itu saya di Sejen Lebih Muda putarin, senang lagu itu. Dan lagu itu dicarta-carta. Bagaimana? Apa? Aku sama sekali nggak punya resepi. Kita nggak tahu kenapa satu album atau satu lagu itu disukai orang, terus yang lain tidak disukai orang. Mungkin pada saat itu orang-orang lagi menginginkan suara seperti aku, orang yang seperti aku, dan lagu atau melodi yang seperti ini. Jadi segala sesuatu itu mungkin kayak banyak juga faktor luck faktor ada juga. Ya, orang seperti Anggun itu yang cantik. Ramai tadi bila saya postkan foto Anda di Facebook, tanya rahasia kecantikannya bagaimana? Rahasia tubuhnya ramping langsing. Apa rahasianya? Para wanita mau tahu. Aku harus apa ya? Aku sama sekali nggak punya tips kayak kecantikan, karena buat aku tips itu tuh banyak sekali seperti yang ya kalau makeup kan bisa ditutup-tutup, bisa simple ya, nggak gitu ya. Ya cuma yang bisa ditutup oleh makeup itu hanya yang kelihatan aja, yang tidak kelihatan tidak bisa kita tutup. Jadi makanya aku lebih percaya bahwa beauty comes from within. Dan satu-satunya tips yaitu tadi mungkin selalu, pokoknya kalau kita cantik di dalam pasti kelihatan cantik di luar. Dan apalagi kita baik sama lingkungan ya, dan Anggun itu ambassador ya untuk international, untuk environment ya, untuk lingkungan. Jadi mungkin karena kedekatan dengan bumi, dengan earth gitu ya, indah sekali
kelihatannya. Mungkin dia ceritakan sedikit pembibitan Anda. Iya, buat aku bekerja sama dengan United Nations sudah 9 tahun, 8 tahun, sorry. 8 tahun, dan dulu aku jadi seperti juru bicara, spokesperson untuk microcredit. Itu tuh itu satu program ekonomi yang fungsinya untuk memberantas kemiskinan di dunia. Dan sekarang aku jadi duta pangan, duta FAO, Food and Agriculture Organization, untuk menghilangkan, memberantasi kelaparan di dunia. Dan jadi sebenarnya untuk FAO, satu-satunya kunci untuk menghilangkan kelaparan itu adalah agriculture. Agriculture adalah satu jawaban untuk supaya orang-orang miskin bisa diberi lahan dan bisa diberi kesempatan untuk bukan cuma diberikan pangan, tetapi juga untuk menghasilkan, belajar produksi. Ya. Dan kalau kita lihat persembahan agama, antum begitu sebab ya mau menangis. Kenapa? Aku sangat terharu dan tersentuh. Aku setiap kali melihat mereka pasti nangis. Udah beberapa minggu ini nangis. Dan aku karena Elgama itu Golden Buzzer yang aku pilih. Itu Golden Buzzer aku. Jadi mereka datang ke semifinal, ke final, sampai akhirnya jadi pemenang. Aku tuh bangga sekali, walaupun aku merasa siapa sih aku ikutan bangga, padahal aku orang Filipina juga bukan. Cuma karena mungkin karena mereka Golden Buzzer aku, jadi I have a certain maternal instinct. Ikatan ya, batinnya. Ikatan batin yang kesannya tuh, dan karena aku sangat percaya dengan aksi mereka. Buat aku, aksi mereka tuh bisa ditampilkan di seluruh dunia, di Marina Bay Sands, di Las Vegas, karena tidak butuh bahasa. Dan setiap kali mereka perform itu selalu ada pesan-pesan, ada message yang kuat. Mereka tuh bisa jadi seperti artis yang bermisi. Mereka punya mission. Dan ini yang buat aku tuh selalu sangat penting untuk seorang artis. Iya, dan kita bahas soal kecantikan wanita perempuan ya, tidak boleh elak dari kecantikan. Ramai yang mau tanya rambutnya yang panjang itu, panjang mengurai. Apa rahasianya tuh? Rahasianya Pantene. Benar. Aku jadi brand ambassador Pantene semenjak 6 tahun. 6 tahun duta ya. 6 tahun jadi duta Pantene. Tetapi aku memakai Pantene selama 13 tahun. 13 sebelumnya belum jadi duta udah pakai. Jadi duta udah pakai. Jadi aku nggak pernah, rambutku nggak pernah kelihatan jelek. Apa baiknya Pantene itu? Ceritakan ya. Cocok sekali dengan aku, dan aku suka sekali dengan filosofi mereka. Filosofi mereka itu shine from the inside, from the inside out. Ini tuh sangat amat dan sangat tepat untuk aku. Aku sangat percaya dengan itu, dan buat aku memberi nutrisi ke rambut, ke akar rambut itu jauh lebih penting dari sekedar shampoo yang wanginya harum, tetapi tidak memberi nutrisi yang tepat. Jadi seperti yang tadi aku bilang, beri nutrisi ke diri sendiri supaya aura kelihatan baik, dan beri nutrisi yang tepat untuk rambut, ke akar rambut, supaya rambut terlihat sehat. Nah, itu dia rahasianya. Jadi bisa gini ya, rambut begitu ya. Oke, terusnya ya. Kalau di internet tuh ada lovers, ada haters ya. Bahkan Anda menangkap haters ini. Aku tidak menangkapi, sama sekali nggak pernah menangkapi mereka, karena buat apa? Karena dan kadang aku suka mereka membuat aku tertawa karena kalau haters menyempatkan waktu selama itu untuk memberi komentar gitu loh di either di Facebook, Twitter, atau dimanapun. Mereka postingnya banyak sekali. It's somehow a proof of love. Ada masa, ada waktu. Banyak sekali waktunya. Tetapi a proof of love that is channeled in the wrong way. Jadi buat aku, buat apa? Negatif ya? Ya, itu kan seperti sampah. Ya, kalau sampah itu kan harus dibuang di tempat sampah. Dan sayangnya sekarang
dengan budaya smartphone, dengan social network, makin banyak orang yang lupa tata krama, lupa sopan santun. Karena aku percaya kalau misalnya one of those haters atau bully ya, aku datangi mereka mungkin nggak berani ngomong di depan. Cuma di keyboard aja ya. Ya. Dan jadi buat aku ya itu ya sayang sekali mereka menghabiskan waktu untuk membenci orang lain yang mereka sama sekali nggak kenal. Ini sesuatu yang buat aku sangat sesat. Mestinya generasi muda lebihlah produktif, lebih memberilah contoh untuk menginspirasi orang menjadi yang lebih baik, yang lebih positif. Karena dunia sekarang ini kan banyak sekali contoh-contoh yang negatif, banyak yang banyak orang yang saling membunuh, banyak kriminal, banyak. Mengapa mau menjadi seperti mereka? Jadilah seperti berilah inspirasi atau berilah contoh positif. Jadi kita lebih positif, lebih produktif, lebih berjaya, lebih sukses, kreatif. Jadi cerita tentang album terbaru ya, bagaimana ceritanya sedikit dong albumnya? Sudah selesai sebenarnya. Dalam bahasa Prancis atau? Prancis dan Inggris. Tapi bahasa Prancis akan keluar dulu nanti bulan Oktober. Album bahasa Inggris akan dirilis tahun depan. Indonesianya kapan? Nah, ya sama bareng. Masuk dalam. Ya. Oh, sini kita putarin kembali, gitu ya. Kembali. Tadi pagi baru putarin kembali. Oh ya. kembali diputar kembali. Kembali ya. Dan Anggun juga pernah menjadi juri X Factor Indonesia. Tahun 2 tahun lepas ya. Oke, komentar sedikit dong tentang industri musik Indonesia. Bagaimana sekarang ini? Aku nggak terlalu memantau, soalnya jauh sekali. Cuma yang aku taunya banyak sekali artis-artis muda dan banyak sekali artis yang yang grup-grup baru, band-band baru, penyanyi-penyanyi baru. Jadi setiap kali kalau aku datang ke Indonesia, aku sempatkan untuk mendengar atau melihat siapa sih yang nomor satu sekarang. Menurut Anggun siapa sih nomor satu kalau di Indonesia? Nggak tahu. Sekarang ini nggak tahu, soalnya selalu lama. Iya, selalu berubah. Kalau sama artis sendiri yang mana Anggun masih kontak-kontak gitu ya, masih berhubungan sama artis sealiran dulu waktu zaman 90-an gitu ya. Oh, enggak selalu dengan yang 90-an, tapi Rosa. Oh, Rosa ya. Rosa kan juga dia pernah jadi juri dengan aku, juri dan mentor X Factor Indonesia. Rosa dan Niki Astri ya, kenapa? Of course. Kalau Krisdayanti tiba-tiba gitu. Krisdayanti baru bikin konser. Anggun ikuti atau pernah ada di situ waktu itu? Enggak, soalnya stage directornya itu artis J. Subiakto. Oh, oke. Alright, jadi masih lintas dengan Indonesian industry ya? Ya masih, tapi enggak memantau. Enggak memantau ya. Jadi kita ingin tahu 5 tahun ke depan perencanaan Anggun. Never plan. No. Tak pernah memikirkan ataupun jalani seadanya gitu. Yang memikirkan itu manajer. Oh. Artis perform aja ya. Nah, karena buat aku bukan sesuatu yang gini loh. Aku punya target, aku punya goal. Terus aku melihatnya ke sana. Itu semacam seperti panutan. Tapi aku nggak punya plan. Nggak punya nggak punya target untuk ini harus begini, harus begini. Kita lihat saja, karena hidup kan kadang hidup punya rencana sendiri kan. Biar jalani secara alami gitu ya. Tapi harus ada rencana gitu ya, rencana gitu. Harus punya goal. Goal ya. Oke, sebelum berpisah ya dari Anggun ya. Oke, kita nak tanya Anggun, Anggun berikan deskripsi Anggun dalam satu perenggan gitu. Describe yourself. Who's Anggun? Aduh, siapa ya? Seorang ibu. Seorang yang percaya dengan kekuatan cinta, sangat mencintai musik, dan orang baik, lucu. Pasti lucu, saya suka. Teman saya juga ketawa, jadi ketawa. Iya, aku so cute gitu ya. Waktu kita menonton, She's Got Talent. Ya. Fun lady. Ya. Aku seorang yang fun ya pasti ya. Iya. 4%. Nah itu ciri-ciri khas saya tahu. Bapak lihat auranya gitu ya. Oke, kalau waktu luang, waktu lapang apa yang lo lakukan? Yoga atau pilates atau? Aku sama sports. Anakku.
tidur. Berapa tahun anaknya sekarang, saudara? 7 tahun. Namanya? Kirana. Oh, nama Indonesia ya? Iya. Wow. Kirana. Sansekerta. Oh, oke. Baik, Langkun, terima kasih banyak ya karena sudi mengundang saya untuk bermuramah ya dalam bahasa Indonesia. Ya. Ya, ini untuk fans-fans juga. Fans saya itu di Indonesia juga. Karena Ya. kita ada rancangan Indonesia juga, Singapura ya. Jadi bisa ke Batam, bisa ke anak Indonesia bisa dengar nih. Jadi pesan-pesan anak-anak devisa. Silakan Anggun yang bekerja di Singapura, mungkin ada Anak-anak Indonesia yang bekerja di Singapura. Iya. Oh, nggak terlalu jauh dari rumah. Masih bisa makan nasi. tendang ya. Benar. Nah, aku cuma mau bilang bahwa kadang nggak tergantung dari di mana kita tinggal, Indonesia nggak akan pernah bisa lepas dari diri kita sendiri. Thank you so much. Terima kasih Anggun Cipta Sasmi yang saya kenal berusia lagu Tua-Tua Keladi, tapi sekarang semakin menjadi-jadi. Ya, terbang terus terbang. Mudah-mudahan berjaya sampai kapan-kapan pun. Keep in touch and all the best. Ya. Terima kasih, amin. Ya. Terima kasih.